Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah yang hanya atas dasar hidayah dan inayahnya lah pada siang hari yang cukup cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan sejenak aktivitas keduniaan kita guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat ini. Kita berharap mudah-mudahan sholat Jumat kali ini dapat menghapuskan dosa sepekan sebelum Jumat ini dan dosa sepekan setelah Jumat ini, seperti yang Rasulullah sabdakan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita, Rasul terakhir pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW,
selaku khatib saya berwasiat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk ikhwatul iman yang hadir pada saat ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, hakul yakin bahwa tidak ada yang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Khotiman jamaah Jumat undangan Allah berbahagia. Dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat, mereka para sahabat itu sangat merindukan sekali akan hadirnya hari Jumat, sehingga mereka jauh sebelum waktu zuhur atau waktu Jumat itu dimulai, mereka sudah memenuhi tempat-tempat untuk mendapatkan ceramah atau nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi di kita justru sebelum azan Jumat ketinggalan, mereka masih banyak juga yang masih bersantai-santai saja. Ada yang di jalan, ada yang di warung, ada tempat-tempat lain yang sungguhnya lebih bermanfaat kalau dia lebih awal datang ke masjid. Ini mungkin perbedaan yang terjadi saat ini kalau kita melihat sejarah di kehidupan Rasulullah dan sahabat dulu. Jadi kalau khatib sedang khutbah itu sudah penuh, tidak ada lagi tempat untuk yang kosong untuk menempati seseorang untuk duduk. Ini harus jadi peringatan bagi kita semua. Khotiman jamaah Jumat yang bahagia. Mungkin kita semua pernah merasakan betapa perintah-perintah Allah, taklif yang diberikan kepada kita sebagai mukallaf itu sering dirasakan sebagai sebuah beban, sering dirasakan sebagai sebuah sesuatu yang berat. Padahal sesungguhnya kita tidak seperti itu. Bahkan kita harus bisa merubah bagaimana rasa beban taklif yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai mukallaf itu seyogianya lah jadi sebuah ladzah, jadi sebuah kelezatan. Tetapi dalam faktanya memang seperti itu. Oleh karena itu pada saat ini khatib menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin merasakan kelezatan atau nikmatnya menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, di mana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, taklif yang kita berikan kepada kita sebagai mukallaf itu justru dirasakan sebagai sebuah kelezatan, sebagai sebuah kenikmatan, bukan sebagai sebuah beban. Nah, apa yang akan disampaikan Rasulullah SAW atau tips apa yang Rasulullah sampaikan dalam hadis ini agar kita senantiasa atau merasakan bagaimana lezatnya menjadi seorang yang beriman, menjadi seorang muslim. Bagaimana syaratnya? Nah, dalam hadis ini, hadis dari Anas bin Malik yang ditahrij oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang apabila itu ada padanya maka akan dirasakan halawatul iman. Hala, kelezatan, kenikmatan, manisnya beriman. Apa saja? Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bagi orang yang ingin merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim, nikmatnya menjadi seorang muslim, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ini syarat yang pertama.
Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Wa minan nasi, dan daripada sebagian manusia, may yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan tandingan-tandingan buat Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, tetapi orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka atau dia amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faktor yang pertama yang akan membuat kita nikmat, lezat menjadi seorang yang beriman. Tumakninah dalam sholat itu dikarenakan ada kelezatan dalam beriman. Lain halnya dengan orang yang tidak merasakan kelezatan keimanan, dia akan terburu-buru, dia akan membayangkan yang lain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia belum menjadikan ahabbu, Allah itu lebih dia sangat cintai daripada yang lainnya. Jadi kalau kita sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang sangat cintai dibandingkan dengan yang lainnya, maka kita akan menjadikan apa yang kita cintai itu sungguhnya dalam kehidupan kita pun seperti itu. Apa yang dipinta oleh yang kita cintai pasti akan dikabulkan. Begitupun seharusnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apalagi Allah sebagai ahabbu, sebagai yang sangat asyaddu hubban lillah, sebagai zat yang sangat kita cintai daripada yang lainnya. Maka kalau di antara kita masih ada yang merasa bahwa taklif atau kewajiban-kewajiban perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih dianggap sebagai sebuah beban, maka kita harus menginstal kembali, mengupgrade kembali keimanan kita bahwa kita mungkin belum menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai zat, sebagai orang yang amat sangat kita cintai. Islam tidak melarang kita mencintai yang lain. Islam tidak melarang kita untuk mencintai harta, mencintai pangkat, mencintai jabatan, mencintai anak, mencintai istri. Islam sama sekali tidak melarang itu semua. Tetapi yang dilarang adalah bagaimana jika seandainya cinta-cinta yang siwahuma, yang selain Allah dan Rasulnya itu menjadikan justru lebih jauh kepada Subhanahu wa taala, itu yang dilarang. Tapi seharusnya justru sebagai seorang muslim, cintanya kita kepada harta, cintanya kita kepada istri, anak, jabatan dan sebagainya, itu harusnya menumbuh suburkan kecintaan kita kepada Subhanahu wa taala, ahabbu hubban lillah. Sehingga apa yang Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang mudah kita laksanakan, tidak menjadi sebuah beban, karena kita tahu, kita ingat, kita sadar bahwa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sangat yang sangat kita cintai. Khatiman jamaah Jumat menolak berbahagia. Kemudian hal yang kedua, faktor yang kedua yaitu wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Agar kita merasakan nikmatnya, lezatnya beriman, lezatnya menjadi seorang yang mukmin, hendaklah yang kedua menjadikan seorang kita sukai atau kita benci itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada orang, kita benci kepada orang, itu bukan karena nafsu kita, bukan karena keinginan kita, tetapi justru ada di situ hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala harusnya dilaksanakan atau ditaati, malah diputar-balikan. Yang tadinya haram menjadi halal, atau sebaliknya yang tadinya halal jadi haram dan sebagainya. Itu yang yang harus kita benci. Bukan kita membenci orangnya, tetapi membenci kelakuannya yang justru melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang jadi patokan buat kita, maka biarkan apa yang mereka cintai, tetapi justru kita mencintai orang tersebut karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun bencinya bukan karena benci kepada orangnya, tapi karena orang itu belum mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga belum meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar itulah sebagai seorang mukmin, sehingga dia tidak mengedepankan egonya.
Cintanya bukan karena egonya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi di kalangan atau di zaman para sahabat. Di saat mereka berperang, mereka diludahi, mereka dihina-dina, mereka disepelekan, mereka tidak merasa tersinggung. Tetapi manakala Allah Subhanahu wa taala yang musuh mereka hina, maka baru mereka akan membelanya, membela Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi seorang sahabat yang diludahi oleh musuhnya, dan ketika dia akan menebaskan pedangnya kepada orang yang meludahi itu tidak terjadi, karena dia sadar bahwa dasarnya saya menebas orang itu bukan karena Allah, tapi karena saya diludahi sehingga saya emosi. Bagaimana itu akan menjadi sebuah nikmat, tidak akan ada dendam. Kenapa? Karena mereka mengedepankan cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang dapat menjadi faktor penyebab terrasanya atau dirasakannya kelezatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kelezatan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyubdafa finnar. Hendaklah orang itu benci atau tidak mau ayyauda fil kufri, kembali kepada kekufuran, kembali menjadi orang kufur. Sebagaimana bencinya dia ayyubdafa finnar, sebagaimana bencinya dia untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi seorang yang ingin merasakan kelezatan iman itu adalah dia membenci kekufuran, dia membenci segala hal yang berbau kufur, seperti dia benci dicampakkannya ke dalam api neraka. Khotbah jamaah Jumat undang berbahagia, membenci kepada kekufuran, yaitu membenci hal-hal yang mencoba untuk menghilangkan atau menolak adanya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau sekarang kita bisa melihat paham-paham komunisme misalnya, itu kan mereka tidak memiliki Tuhan. Komunisme, ateisme dan seterusnya, itu mereka mencoba untuk menghilangkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita benci. Kemudian juga selain itu, bagaimana kita membenci praktek-praktek perdukunan. Kenapa? Karena dukun itu justru mencoba untuk mengubah otak kita bahwa di sana ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah kekufuran. Maka hal-hal yang seperti itulah yang harus kita benci, seperti kita benci dimasukkan kepada api neraka. Jadi kalau seorang muslim yang masih menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya beriman. Nikmatnya beriman akan dirasakan manakala Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya yang kita cintai, menjadi satu-satunya yang kita taati, dan menjadi satu-satunya yang kita ikuti, yaitu Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Selama itu masih diabaikan, selama itu masih dijalankan setengah-setengah, selama kita masih mencampur adukan mana yang kufur, mana yang tauhid, itu kita campur adukan, maka selama itu pula kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terjadi adalah keimanan atau taklif yang Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, itu akan dirasakan menjadi sebuah beban. Tidak jauh-jauh, Jumatan ini bagi sebagian orang merupakan sebuah penghalang. Tetapi bagi seorang mukmin, seorang muslim, justru ini adalah bagaimana kita mengejawantahkan kecintaan kita kepada Subhanahu wa taala dibanding dengan aktivitas-aktivitas keduniaan yang lain, yang mana itu Allah Subhanahu wa taala diharuskan atau diwajibkan ditinggalkan sejenak dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat ini. Itu contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam hidup dan kehidupan yang real, yang konkret di dunia ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.